Bayangkan, di sebuah kota kecil, ribuan orang memenuhi jalan. Mereka berteriak, berdesakan, membawa poster dan tuntutan yang sama, turunkan pemimpin kami. Kantor pemerintahan yang biasanya tenang, kini dipenuhi coretan kemarahan. Kaca pecah, suara sirene meraung, dan asap hitam membubung dari sebuah mobil yang terbakar. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat rakyat marah hingga seperti ini? Dan mengapa sang pemimpin, meski didesak dari segala arah, justru memilih untuk bertahan? Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gelombang protes pecah. Ribuan warga memadati jalan, sebagian membawa poster, sebagian lagi berorasi lantang. Tuntutan mereka jelas, Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya adalah kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB P2, yang melonjak hingga 250%. Bagi rakyat kecil, angka itu bukan sekadar persentase, itu berarti uang belanja berkurang, biaya sekolah anak terancam, dan dapur mereka mungkin tak lagi mengepul seperti dulu. Namun, kebijakan ini hanyalah salah satu dari sekian alasan. Nama Sudewo juga disebut-sebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan kasus yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Kereta Api. Meski belum ada dakwaan resmi, kabar ini menambah panas suasana. Di tengah tekanan yang semakin besar, Bupati Sudewo akhirnya bersuara. Kutipannya jelas, diucapkan di depan media, "Saya terpilih secara sah dan demokratis. Tidak bisa saya berhenti hanya karena desakan massa." Sebagian orang melihat ini sebagai sikap tegas, tapi sebagian lainnya menganggap ini sebagai bentuk keangkuhan, sebuah pernyataan yang terdengar seperti tembok yang menolak retak, meski retakan itu sudah mulai merambat dari bawah. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kericuhan. Menurut laporan kepolisian, 34 orang terluka, 11 orang diamankan karena diduga menjadi provokator. Kantor pemerintah daerah mengalami kerusakan, kaca pecah, coretan di dinding, dan sebuah mobil polisi dilaporkan dibakar massa. DPRD Kabupaten Pati tidak tinggal diam. Mereka membentuk panitia khusus untuk mengajukan hak angket. Fokusnya adalah menyelidiki sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk pengisian jabatan Direktur RSUD dan pergeseran anggaran 2025. Jika Pansus menemukan pelanggaran, jalur hukum memungkinkan pemakzulan kepala daerah, dengan keputusan akhir di tangan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Ia menyayangkan kericuhan dan meminta agar masalah ini segera diselesaikan demi mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Dari semua ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih luas, betapa tipisnya jarak antara kekuasaan dan kejatuhan. Seringkali, yang membuat jarak itu semakin tipis bukanlah lawan politik, tapi keyakinan bahwa suara rakyat bisa diabaikan. Kekuasaan memang sah jika lahir dari pemilu, tapi legitimasi sejatinya datang dari kepercayaan rakyat yang dipimpin. Dan ketika kepercayaan itu retak, kursi empuk bisa berubah menjadi kursi panas dalam sekejap. Sejarah mengajarkan, kesombongan adalah api kecil yang jika dibiarkan akan membakar rumah sendiri. Dan mungkin, di Pati hari ini, kita sedang melihat percikan api itu menyala.